Nggak ada. Kita tuh di kesenian, kita tuh bahkan diksi toleransi itu nggak ada di kepala kita sampai hari ini. Halo Erwin, di musik ada kata toleransi nggak? Nggak ada katanya. Di musik itu nggak peduli sebaik apapun alatmu, kalau suaranya pales ya tetap rusak aja dia. Pengalaman itu nggak ada artinya kalau cuman kamu terapkan di diri sendiri, tapi harus diterapkan untuk sesama. Anak-anak itu punya inisiatif. Bagaimana kalau anak-anak muda ini yang bergerak menyuarakan kecintaan kepada keragaman, menyuarakan kecintaan kepada kebinekaan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Siang hari ini kita akan kembali ngobrol, berdiskusi, curhat juga boleh. Jadi kita akan berbicara mengenai toleransi, merawat keberagaman Indonesia melalui jalur seni. Kali ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Mungkin sudah banyak lihat di layar televisi, ya kalau diskusi-diskusi, dialog-dialog. Ya, langsung saya panggil Mas Sujiwo Tejo untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Sujiwo Tejo. Ya, hadir di tengah-tengah kita sudah. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Mbak Tri Utami. Tepuk tangan untuk Mbak Tri Utami. Salah seorang artis senior penyanyi ya yang luar biasa. Beliau banyak memenangkan festival-festival nyanyi tingkat internasional. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pendidik yang luar biasa juga akan berbagi pengalaman. Kali ini kita sambut Mas Adi Triasmara. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Monggo Mas Jiwo. Sini. Sini. Nah, iya. Pokoknya yang ada Mbak Tri Utami nih. Mbak Tri sini Mbak, sini. Nah Mas Tri sana. Kita sudah tahu bahwa Indonesia ini, Nusantara ini dikaruniai Tuhan oleh keberagaman perbedaan. Jadi kalau Gusti Allah aja, Tuhan aja sudah menciptakan keberagaman di negeri ini, kenapa kita berambisi untuk menyamanyamakan? Saya ini curiga, Tuhan ini ingin menunjukkan kreativitasnya itu ya di Indonesia ini, gitu. Iya, kira-kira bahasanya Tuhan itu mau ngomong, gua ini maha kreatif, gua ini maha pembuat sesuatu yang berbeda. Kalau pengen tahu tuh lihat Indonesia, ada manusia jenis Mas Sujiwo Tejo, ya, ada manusia jenis Sastro, ada manusia jenis Trio. Ini langka semua ini, masuk langka semua ini. Nah, yang nanti akan bercerita mengenai bagaimana merayakan perbedaan, merawat kebinekaan melalui kesenian. Nah, oke, kali ini kita akan mendengarkan cerita yang pertama dari seorang pendidik yang luar biasa, ya, yang beliau ini menanamkan suatu spirit keberagaman perbedaan, ya, melalui dunia pendidikan. Saya panggil Mas Adi aja ya. Silakan Mas Adi bercerita bagaimana menanamkan itu semua kepada anak didik yang katanya mengalami gap generation. Generasi kesenjangan generasi antara kita ini, generasi kolonial dengan generasi milenial. Nah, monggo Mas Adi dipersilakan. Siap, terima kasih Mas Sastro. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Dari 3 narasumber kayaknya saya sendiri yang perlu kenalan ini. Yang 2 sudah dikenal ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Adi. Saya dari SMA Al-Izhar Pondok Labu selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Bapak Ibu, jadi sekedar berbagi cerita saja bahwa lembaga pendidikan atau institusi pasti punya visi dan misinya masing-masing, termasuk di Al-Izhar. Tidak hanya itu, di Al-Izhar juga punya nilai-nilai yang terwujud nyatakan dalam keseharian, kemudian dalam program-program sekolah yang kita susun. Salah satu nilai yang ada adalah cinta tanah air, Bapak Ibu, Mas Sastro. Jadi cinta tanah air ini memang sudah ditumbuh kembangkan sejak unit yang paling kecil, karena kami di Al-Izhar itu dari unit KB hingga unit SMA. Kemudian dari unit-unit kecil itu memang sudah dikenalkan kecintaan kepada tanah air yang bineka ini, yang beragam. Jadi mulai diajarkan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah,
kemudian juga diajarkan permainan tradisional lokal, lalu juga diajarkan juga bagaimana keseharian berdasarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan seterusnya. Termasuk dalam hal seni. Seni ini juga menjadi nafas atau menjadi hal yang selalu menjadi bagian dari program-program sekolah. Karena bagi kami seni ini adalah bahasa yang universal ya, Mas, Bapak, Ibu. Jadi seni juga selalu menjadi hal yang kita utamakan karena sama juga dengan toleransi, seni ini kan munculnya dari hati. Kemudian salah satu hal yang bisa kami ceritakan hari ini Bapak Ibu, momentumnya sepertinya menarik bahwa kami di SMA Al-Izhar ini punya satu program kegiatan yang namanya adalah Raga Muda Bapak Ibu. Raga Muda ini menariknya dimulai dari tahun 2017. Nah ini pembahasannya menjadi menarik dan kontekstual karena inisiasinya justru muncul ketika momentum Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Oke. Nah itu kan isu keagamaan menjadi isu yang ada di sekitar kita, nggak cuma di sosial masyarakat, bahkan masuk ke area keluarga, saudara, muncul isu-isu itu. Maka dari itu, dengan adanya kegelisahan itu, Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, muncullah inisiasi dari murid-murid kami di OSIS. Bahwa kegelisahan itu kok ada ya, seperti ini, kondisi seperti ini, maka anak-anak itu punya inisiatif, bagaimana kalau anak-anak muda ini yang bergerak, menyuarakan kecintaan kepada keragaman, menyuarakan kecintaan kepada kebinekaan yang ada di Indonesia. Sehingga muncullah gerakan Raga Muda. Apa itu artinya, Mas? Raga Muda itu terdiri dari dua kata. Jadi ragam dan juga pemuda. Oke. Jadi kami dari SMA Al-Izhar Pondok Labu menggandeng SMA Kanisius. Kanisius untuk melakukan kegiatan bersama, menyuarakan kecintaan kepada keragaman dan kebinekaan. Itu 2017. Hingga tahun 2024 ini menjadi sebuah kegiatan yang rutin yang sama-sama kita terus menggaungkan tentang kecintaan kepada keragaman dan kebinekaan. Kemarin terakhir kegiatannya ada di tanggal 25 Agustus hari Minggu. Jadi rangkaian kegiatannya kurang lebih ada pembukaan di Kanisius, itu juga ada doa bersama dalam 6 agama, lalu pawai kebinekaan, pawai budaya dari Kanisius ke Bundaran HI, kemudian berakhir di Sarinah. Lalu di Sarinah itu ada kegiatan Laras Pemuda. Laras Pemuda itu kegiatan penampilan kesenian, Mbak Tejo, Mbak I, Mas Sastro. Jadi di situ ada band, ada tari tradisional, ada ensemble, semuanya ada di situ. Jadi mungkin bisa sama-sama kita bayangkan bahwa kadang-kadang kita sebagai orang dewasa terjebak pada kotak-kotak dan sekat-sekat identitas, tapi ternyata di luar sana ada anak-anak remaja yang luar biasa hebat. Inisiasinya begitu besar untuk menciptakan sebuah gerakan yang itu menembus batas identitas. Ini menarik menurut saya. Saya ingin tanya, ketika melakukan gini ini ada barrier, ada hambatan nggak, Mas? Karena ada fenomena orang yang takut bergaul karena takut Gusti Allah pangling salah iman. Gitu loh. Ini kan banyak asumsi seperti itu. Jangan bergaul ini nanti ketularan itu. Jangan bergomol ini nanti ketularan itu. Seolah-olah Tuhan ini pangling dengan keimanan seseorang gitu loh. Khawatir kalau saya Islam nanti bergaul dengan yang Kristen yang itu, oh itu nanti kamu bergaul terus kemudian kamu menjadi ini itu. Nah gimana menghadapi situasi-situasi begitu? Apakah ada dan muncul di kalangan mereka? Iya, terima kasih Mas Satro. Menarik ya bahwa ketika bicara tentang keragaman dan kehidupan yang bertoleransi ini, bagi kami yang paling kuat adalah, yang paling penting adalah menguatkan akarnya terlebih dahulu. Karena pasti fenomena itu ya sedikit banyak akan muncul. Tapi ketika akarnya sudah kuat, kemudian proses pendidikannya sudah berjalan di keseharian di sekolah, itu justru menjadi pengalaman yang sangat menarik dan berharga bagi murid-murid. Ketika selesai kegiatan, refleksi dari murid-murid pasti responnya bahagia. Bisa bekerja sama dengan teman-teman di Kanisius, juga di sekolah lain, Pangadiluhur. Ada pengalaman baru, ada interaksi baru, punya teman-teman dan sahabat yang baru, fun gitu ya, fun sekali. Ini beragama itu memang harus fun dan enjoy, jangan beragama kok bikin takut gitu. Nah ini contoh yang benar ini. Oke, terus Mas. Nah jadi mereka tuh kesannya banyak punya teman, enjoy yang bisa menjadi mereka berinteraksi. Iya betul. Jadi awalnya memang kan kita mulai di 2017, Mas Astro. Jadi awalnya memang hanya Al-Izhar dan Kanisius saja. Tapi kemudian sampai perjalanan di 2024 ini mulai berkembang.
Jadi tidak hanya di Alizar dan Kanisius, tahun lalu kami dengan Alizar, Kanisius dan juga Pangudi Luhur. Lalu di tahun 2024 ini ada 6 sekolah Alizar, Kanisius, Pangudi Luhur, SMK Santa Maria, kemudian juga Mentari Jakarta dan BPK Penabur. Wah, berarti mereka ini sudah memiliki imunitas ideologi yang kuat ya Mas ya. Siap, Tepuk sudah. tangan untuk Al-Izhar. Ini penting karena artinya apa? Al-Izhar sudah mampu melakukan vaksinasi kultural dan ideologis. Sehingga anak-anaknya memiliki imunitas ideologi yang kuat. Sehingga virus-virus yang enggak jelas mampu ditangkal dan dihindari oleh mereka. Top Al-Izhar. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Mas? Tambahan juga, nggak cuma di area Jakarta saja, kita juga keluar, yaitu salah satunya di Yogyakarta, kerjasama dengan SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Bosa. Nah, kami juga rutin menjalin hubungan studi banding, kami ke Jogja, teman-teman dari Bosa ke Al-Izhar, belajar berinteraksi bersama, dan tidak hanya di situ, pasti outputnya salah satunya adalah mencari ide untuk kolaborasi bersama antar dua sekolah ini, dan itu menjadi sesuatu yang selalu menyenangkan bagi murid-murid Mas, kami. pernah nggak ada orang tua yang protes? Kok anak gua diajari begini liberal? Gitu misalnya kayak gitu. Nah, gimana, ada nggak yang gitu Mas? Alhamdulillah tidak ada, karena memang itu tadi dari Al-Izhar, dari KB sampai SMA memang salah satu value yang selalu kita tanamkan dalam keseharian adalah kecintaan pada tanah air dan juga kecintaan pada keragaman dan kebinekaan. Gitu sih Mas. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada protes dijawab aja Mas. Kok anak gua diajari liberal? Nggak apa-apa Bu, ini liberal beriman. Gitu. Jadi liberal syariah. Oke, terima kasih Mas Adi. Nanti kita akan berbanyak di sini. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Berikutnya Mbak Ii, monggo dipersilahkan. Nah, ini lebih beragam lagi nih dari bentuknya. Silakan Mbak Ii. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Ii. Mas Astro mau tanya apa? Gini Mbak Ii ini Yang mau ditanya ini apa? Ini Mbak Ii ini pengalaman hidupnya ini soalnya menarik. Profesinya penyanyi, ya kan? Profesinya penyanyi. Tetapi dengan nyanyi ini beliau melakukan penjelajahan lintas iman. Nah, jadi memasuki penjajahan lintas iman sehingga bisa merajut, bisa merawat keberagaman yang ada di Nusantara. Bagaimana pengalaman Mbak Ii dalam rangka merawat itu? Pernah dikafirkan nggak kira-kira begitulah kan? Kalau dikafirkan sering sekali sampai kebal. Sampai kebal kafir. Ya, artinya begini, sebetulnya ya banyak tantangannya banyak ya. Nah, yang menarik. Pertanyaan pertama tuh selalu Mbak, itu agamanya apa? Gitu iya. kan? Saya susah jawabnya karena ketika saya melintasi pikiran saya sendiri tentang kemanusiaan, itu yang saya temukan adalah hubungan antara manusia dengan manusia, ya kan? Saya ini nggak punya wewenang, nggak punya kepandaian untuk menilai kesalehan orang lain. Karena saya sendiri juga tidak punya kemampuan untuk menilai kesalehan saya sendiri. Ya. Itu. Pada akhirnya kemudian saya meruntuhkan sekat-sekat itu dan bertemu di dalam ruang kemanusiaan. Berusaha untuk tidak melihat label, karena urusan label itu pilihan. Oh, tak kira urusan label itu urusan rekaman gitu. Loh, label rekaman juga itu adalah pilihan. Iya kan? Gitu mau pilih label rekaman yang mana? Atau indie, gitu kan? Ini kayaknya indie ini. Kayaknya indie saya. Apakah faktor keberkesenian ini menurut Mbak Ii turut membantu dalam proses pencarian dan pembentukan ini? Begini, di dalam kesenian ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, di dalam kesenian apapun jenis keseniannya, apakah seni rupa, seni peran, seni musik, seni menyanyi, dan seni apapun itu, di situ ada satu kata kunci namanya harmoni. Ya,
Harmoni hanya bisa didapat dan diwujudkan bila ada perbedaan. Kalau monoton, hanya satu warna saja yang ada di dunia ini. Ya. Apakah kita bisa melahirkan lukisan? Ya. Sedangkan kita melihat dengan mata kita sendiri saja, Ya. ini secara alamiah, berapa warna yang ada di depan kita? Ya. Ya kan? Sehingga terjadilah harmoni. Untuk kami yang berada di musik, gitu, kami sudah sangat terbiasa dengan yang namanya harmoni. Dan kami, anak-anak musik, bermain musik bersama-sama, berada di dalam satu orkestra, gak pernah nanya pinggirnya ini agamanya apa. Ya. Dalam satu orkestra, let's say 40 pieces, kita gak penting agama teman kita apa. Yang penting bunyinya ya. Yang penting bunyinya bagaimana. Iya. Kesepakatannya ada pada Nada dasar. satu nada dasar, dua mau mainin lagu apa, music score-nya seperti apa, tingkat disiplin kita terhadap latihan, Ya. gitu. Dan kemudian kualitas bunyi yang dihasilkan oleh setiap pemain sehingga orkestra itu berbunyi dengan dinamis, balance, sesuai dengan tulisan yang ada di skor. Kalau di band gitu, pernahkah 4 orang misalnya, satu keyboard, satu bass, satu drum, satu gitar dan satu penyanyi, apakah mereka memainkan nada yang sama di ketukan yang sama? Nggak. Semua main lain-lain loh, gitu. Maka terjadilah lagu itu, terjadilah penampilan itu, terkomposlah lagu itu. Maka buat saya Indonesia ini harusnya punya yang namanya orkestra Pancasila, gitu. Karena lahir harmoninya dari seluruh perbedaan. Ya. Kalau Gitu. kalau menurut Mbak Ii, Ya. yang Tepuk tangan mumpung belum dilarang. Tepuk Ya, tangan. silakan. Ya. Ya. Dari seluruh perbedaan yang akhirnya terkonstruksi menjadi harmoni, Ya. itu mata rantai ikatannya apa? Menurut Mata rantai ikatannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrewa. Mbak? Iya. Gitu. Berarti Jadi- itu rasa yang ada di dalam diri. Rasa yang ada di dalam itu spiritnya, bukan ininya, bukan Ya. spiritnya. Ya. Karena kita memainkan musik yang kita sepakat memainkan lagu yang sama pun, Ya. pada titik tertentu kita tidak akan lagi bicara technical, Ya. gitu ya. Kita tidak akan lagi bicara teori, Ya. tapi bicara tentang aksi dan reaksi per detik Ya. antara satu pemain dengan pemain yang lain. Ya. Kami di musik tidak aneh, tidak asing dengan kata Ya. toleransi, bahkan kata toleransi itu nggak ada. Kita Nggak ada. nggak pakai kata Udah toleransi. jadi laku hidup itu ya. Iya, Udah, jadi- kita tuh di musik nggak pernah sama sekali di kesenian tuh pakai kata toleransi. Nggak ada. Nggak ada, nggak. Emang. Nggak ada. Nggak ada. Kita tuh di kesenian, Oh. kita tuh bahkan diksi toleransi itu nggak ada di kepala kita sampai hari ini. Tapi di luar kesenian, Iya. gitu, di luar kerja-kerja seni, kita dihantam-hantam setiap hari dengan kata toleransi. Kita tuh orang seni itu, Terus laku hidupnya itu ya. ya, Iya, kita tuh orang laku seni, "Ki, apa sih barang apa sih sebenarnya toleransi ini?" Ya. Karena kita, Ya. Halo, ya, Erwin Gudawa. Oh. Erwin, Oh. halo Erwin. Oh. Di musik ada kata toleransi nggak? Nggak ada katanya. betul. Oh, bentar. Halo, Mas Purwa. Nepotisme. Adi MS. Oh, ya udah. Nah. Halo, Mas Adi. Iya Mas, bener. Twilight. Berapa orang Mas? 60 pieces katanya. Nah, Mas pernah ngobrolin toleransi nggak? Nggak ada. Kan? Mbak, artinya begini ya. Ah. Di musik itu nggak peduli sebaik apapun alatmu, Ah. kalau suaranya pales ya tetap rusak aja dia meskipun Itu bagus. dia. Gitu. Maka musik atau kesenian mengajarkan kepada kita semua. Ya. Gitu loh. Kita nggak punya diksi toleransi dan kita punya perilaku memberikan ruang kepada orang lain. Ya. Ya kan? Ya. Itu misalnya lagi kita kalau di musik jam session, ya. Begitu satu orang harus solo, kita pasti akan dorong yang solo itu ke depan. Ya. Kita menjadi accompaniment di belakang. Ya. Otomatis Oh, dengan sendirinya. itu dengan ya. sendirinya. Nggak perlu diceramai sih ya. Gak perlu. Nggak perlu. Oke. Itu instinctively. Ya. Jadi buat saya ketika kita bicara tentang Indonesia, di kepala saya hanya ada satu. Ya. Mbok yo,
gitu ya. Kita tuh punya yang namanya orkestra Pancasila. Pancasila, Bukan ya. musiknya ya, Ya. tapi kita Kita. masing-masing warga negara adalah para pemain musik itu. Ya. Gitu kan? Ya. Bawa alat musik lain-lain, Ya. gitu kan? Berkelompok di dalam. Ya. Kalau violin satu, violin dua, Ya. gitu kan? Ya, Ada ya. combo, ada ini. Itu memang ada kelompoknya Ya. untuk kepentingan pengelompokan bunyi, Ya. gitu kan? Ya, untuk Gitu. manajemen Untuk bunyi. manajemen bunyi. Ya. Tapi gak pernah violin satu itu tukaran atau berkelahi sama violin dua. Iya ya. Gak pernah. Saling menonjolkan diri. Gak gitu, pernah. ada ya. Semua justru main gimana caranya supaya balance Dan enak didengar. dan enak didengar oleh Oke. orang lain. Jadi Gitu. mereka memiliki insting dan self defense mechanism. Betul, Jadi gitu. gak perlu diatur sing aneh-aneh gitu. Ya, jadi buat saya Oke. kata toleransi sendiri Ya. jujur aja untuk saya pribadi itu asing. Nah, menarik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Tri Utami. Nah, kita belajar dari sini. Hati-hati Mbak, rasa kesusuran sing disusoni, tenang ya. Oke, kali ini kita akan bersama mendengar, menyerap. Waduh, dari Hadratus Syekh. Bapak Kiai, ya, Presiden Jancuker, Bapak Kiai Haji Sujiwo Tejo. Monggo, Mas Jiwo. Ya. Engko nak kasete diuripne anu videone sampean Iya. kode aja. Ya. Thank you. Mbak Sastro ini salah satu orang yang saya nggak bisa nolak kalau diundang. Selama saya nggak ada acara saya pasti datang karena dia guru saya dalam Asmaul Husna. Serius, saya berguru pada beliau soal Asmaul Husna. Apa sih bedanya al-muqaddimu yang mengawali sama al-awwalu? Wah, dijelaskan panjang lebar. Saya belajar banyak. Oke teman-teman, untuk pengantar saja ya Mas Sastro ya. Jadi kesenian untuk toleransi, saya setuju nggak ada kata toleransi di dalam kesenian, tapi sudah dilakukan. Waktu kecil tugas saya adalah ngelarin tikar kalau bapak mau wayang. Salah satu yang saya terkesan itu kalau suluk tengah malam itu, sang Dwijawara mrengeng. Dwijawara itu pandita, para alim ulama. Mrengeng itu mrengeng itu. Sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu bronto. Seperti tawon-tawon yang madu bronto itu madu berantam, tawon yang sedang jatuh cinta pada bunga di pusat itu loh. Jadi, nah, ketika saya besar, saya belum pernah mendapatkan suasana itu. Sang Dwijawara, Dwijo itu ulama, Dwijawara mrengeng, lir itu bagaikan swaraning madu bronto. Pas saya lihat di Megamendung, di Buddha itu, ada ribuan orang itu dari Isya sampai subuh itu Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo. Saya mendapati kayak itu Mas. Oh gila, saya tidak mendapatkan itu di agama saya Islam. Saya kok mendapatkan kira-kira gitu. Oh ternyata agama itu sama saja. Kira-kira kesimpulan itu. Nam Myoho Renge, saya nggak tahu artinya, tapi Nam Myoho Renge Kyo. Bayangan ribuan orang itu di Megamendung. Ternyata saya belakangan nanya artinya, itu aku serahkan hidupku pada hukum sebab akibat semesta. Gila, kurang Islam gimana coba? Kurang Islam gimana coba? Pasrahnya itu loh. Terus suatu hari saya ke Australia dan diinin sama teman-teman, kalau ke Australia sekalian ke Tasmania itu lebih indah. Saya ke Tasmania nyebrang 1 jam atau 2 jam. Saya nggak tahu ternyata hari Natal itu. Malam saya jalan, terus ada gereja itu halamannya luas, indah banget gerejanya, di dalam kedengaran Mbak malam-malam itu. Aku lagunya opul lali aku, pokoknya mungkin no 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 no, tapi itu kaki saya di trotoar itu, ini wallahi itu belok sendiri, belok. Akhirnya saya masuk gereja. Saya kan nggak tahu caranya masuk gereja. Saya lihat orang-orang masuk terus gini dulu kan,
mungkin Katolik atau apa gini, ya saya ikut kan gini juga, masuk, saya duduk gitu, saya gitu. Oh ternyata agama sama saja dalam mengantar aku ke itu, sama saja kalau aku dengerin lafal-lafal Al-Quran gitu loh, Mas Sastro. Ini kita ngomong kesenian ya, karena hukumnya harmoni itu tadi tiba-tiba menjadi harmoni di aku gitu. Suatu hari anakku yang nggak pernah puasa, namanya Jagat, tiba-tiba puasa karena keterima di SMA Pangudi Luhur. Puasa 3 hari, nggak pernah puasa, dan aku membebaskan. Gila, apa hasilnya dari Pangudi Luhur? Aku belum pernah lihat anak laki-laki yang tawaduknya setengah mati ke ibunya. Ternyata itu ciri dari alumni Pangudi Luhur. Omonganku nggak didengar. Aku mau ngomong A sampai Z, kalau ibunya ngomong enggak. Ini kan sangat Islam. Aku sering tidur di luar karena istriku sudah tidur sama Jagat ini. Buka pintu sudah ada Jagat gitu loh, di kasur itu sudah meluk ibunya. Ya sudah, aku tidur di suami yang baik di luar. Begitu dekat, ternyata anak-anak Pangudi Luhur gitu. Coba Sandiaga Uno tanya, itu yang tanya. Nah, terus aku nanya, mereka agamanya itunya dibakar. Oh enggak Pak, bagusan dikubur. Kalau dikuburin dialog sama anak-anakku. Kalau dikubur ada interaksi, anaknya misalkan di Jakarta, anaknya ada di Semarang, dikubur di Surabaya, ada yang semuanya berkumpul di pas Lebaran ke Surabaya. Transportasi jalan, berarti ekonomi jalan, ya kan? Ada yang beli tiket bus, ada yang beli. Oke, tapi aku tanya aja, kita suka dialog di rumah. Kalau dibakar dan artinya dijadikan debu, setiap anak di Jakarta dikasih debu, di sana dikasih abu. Mereka sembayangnya di situ. Itu menggerakkan ekonomi enggak? Enggak Pak, karena enggak membuat jalan. Gimana kalau ongkos dia yang semestinya ke Surabaya dia tanam untuk memutarkan modal, misalkan bikin bengkel, bikin apa? Bukannya berputar ekonomi dan lain. Ternyata agama ini sama saja ya, tergantung dari mana. Ternyata dibakar itu juga menggerakkan ekonomi juga. Duit yang mestinya untuk transportasi kan, bisa untuk investasi, membantu pengangguran. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Apa? Enggak supaya apa kira-kira? Jadi memang sengaja nggak tanya, biar ngomong sakmuni nih. Iya, kuncinya gini deh. Saya belajar dari II syair Sunda yang sangat terkenal tentang bagaimana ilmu pengetahuan. Yang pertama kata II, niti harti. Setiap kali dengar apa, cek dulu artinya apa. Kemudian niti surti, pahami. Kemudian niti bukti, buktikan di dalam kehidupanmu. Kemudian niti bakti, lakukan itu dalam penghayatanmu. Yang terakhir niti sajati, itu nggak ada itu. Coba dilakukan biar kayak seni, tolong itu mic-nya dilakukan bebas Sunda. Yang pertama bahasa Sunda aja, yang penting niti harti. Sampurasun Rampes. Iya patata patiti tikaruhun karuhun anu manjing di tiap diri. Yang kedua niti surti. Teu acan kana nitikna. Oke, sorry. Ieu pancaniti, ieu pancaniti, 5
titian keur sewu putu nu kahiji. Yang pertama, pancaniti kudu niti harti hartina naon kudu ngarti kana anu jadi harti. mengerti terhadap sesuatu. Anu kadua nyaeta niti surti, Memahami. niti surti anu kana harti mun geus diteang kanu hartina dina jero harti aya pangerti harti jeung pangertina. Anu katilu niti bukti. niti bukti buktikan dina hirup anjen, buktikan anu jadi niti harti, buktikan anu jadi niti surti harti jeung pangerti kudu aya buktina. Teu meunang meuli cenah ngajual cenah, Tidak menjual katanya-katanya, tapi buktikan. dalamun geus kabukti aya dina alamna jadi pangalaman eta kudu dibuktikeun ku anjeun sorangan-sorangan sewang-sewang. Bukti itu harus dialami sendiri, menjadi bukti pengalamanmu masing-masing, sewang-sewang. Anu kaopat niti bakti, lamun geus niti harti, geus niti surti, geus niti bukti. Anu kaopat niti bakti, yang keempat niti bakti. Ayeuna cunduk dina waktuna aranjeun sewang-sewang kudu geus bisa ngabaktikeun ka jalma nulian. Pengalaman itu nggak ada artinya kalau cuman kamu terapkan di diri sendiri, tapi harus diterapkan untuk sesama. Lamun geus aya niti surti, niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dina niti bakti moal aya salah nu ayangan manfaatna jang bala rea. Tepuk tangan untuk tepuk tangan, keren banget. Yang kelima, Engkang kaping 5. ingkang kaping 5 Lima Jawa. Lima. Anu kalima niti sajati. Naon ieu niti sajati? Ari niti sajati teh abah, lamun budak geus niti harti, geus ngarti, geus surti, Geus bukti, geus bisa ngabuktikeun geus bakti, kabalarea dina hiji hartina, dina hiji asurtina, dina hiji buktina, dina hiji baktina, jadi cunduk waktuna nepi ka niti sajati. Rahayu sagung sangkan paran ing dumadi rahayu ahung. Jadi terima kasih Mbak I, tepuk tangan sekali lagi. Jadi Mas Sastro, Ya. dengan pancaniti dulu saya gimana sih kok ada trinitas, gimana sih kok ada
Trimurti, masa Tuhan tiga. Tapi kemudian sebetulnya dari ide Pancaniti, Pancaharti, aku artikan apa itu Trinitas, aku pahami apa itu Trinitas. Terus saya bilang, mana sih di alam semesta ini ada satu unsur pun yang gak Trinitas? Ternyata nggak ada oksigen itu, ibu-ibu. Oksigen itu menciptakan kalian, memelihara kalian, sekaligus merusak kalian. Maka saya sering ngomong, cara untuk jangan menghirup nafas, karena menghirup nafas membuat sel-selmu menua, lalu mati. Cara supaya tidak mati, jangan menghirup nafas, tapi tidak hidup. Nah, di situ apa bedanya, Mas Sastro, antara siwa Dharma yang menciptakan, terus yang memelihara Wisnu, dan yang merusak Siwa. Itu kan cuma simbol-simbol. Sorry, ada ustadz yang ngomong itu sok tahu banget. Apa itu Trimurti tidak ada itu. Lu ndasmu gitu loh. Coba, tapi karena tidak niti. Manunggaling Kawula Gusti, itu dia mengkritik, itu ustadz terkenal. Ini gimana Bang? Manunggaling Kawula Gusti itu bukan kita jadi Allah, nanti Mas Sastro bisa. Tapi bagaimana aku menyembah Tuhan, bertauhid, sehingga seperti orang bersenggama itu aku sudah nggak tahu lagi ini kakiku apa kaki dia, ini rambutku apa kaki dia. Ini yang disembah dan yang menyembah udah blur. Saya setiap kali mau yoga kalau pagi itu Yoge ne ceta siapa dene vaca, itu rasanya kayak aku tahlilan. Terus terakhirnya Patanjali ram pranja Patanjali pranjaliranitosmi. Kepada Patanjali yang menemukan yoga 2000 tahun yang lalu aku bersujud. Cuman Patanjali aku ganti di dalam sini Allah. Kan Tuhan tuh namanya nggak cuma 99. Bisa Sujiwatejo juga bisa semua nama baik-baik. Sastro bener kan? Coba 99 kan yang wajib diketahui. Maka kalau kalian nanti buka Asmaul Husnaku yang ke-100, sebut namamu sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Jiwotejo. Oke, mungkin adik-adik agak bingung, agak pening melihat ki wong tuwek-tuwek ngomong apa ini kayak gini. Jadi sederhananya gini adik-adik ya. Yang namanya merawat keberagaman, yang namanya toleransi itu bukan merubah mawar untuk menjadi melati, merubah melati untuk menjadi kenanga. Karena itu pekerjaan yang naif dan sia-sia. Sikap toleransi, sikap moderasi adalah menjaga agar mawar, melati, kenanga, dan kamboja bisa hidup tumbuh berdampingan supaya keindahan dan kenikmatannya bisa kita nikmati bersama-sama. Itulah toleransi dan moderasi. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa toleransi itu menyamakan mawar, melati, menyamakan kamboja dengan kenanga, itu bukan toleransi, itu bukan moderasi. Toleransi, moderasi adalah memahami, mengakui bahwa mawar, melati, kenanga, kamboja adalah keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Maka kita wajib merawat, menjaga, dan melindunginya supaya Taman Sari menjadi lebih indah dan harum. Itulah toleransi. Kira-kira seperti itu yang pertama. Gitu. Jadi yang kedua, ya, yang terkait dengan toleransi dan moderasi, saya sering ditanya, Mas, kalau kita merawat toleransi, menjaga moderasi, apakah kita tidak boleh fanatik? Loh, fanatik itu harus fanatik. Sebagaimana kita meyakini bapak kita, istri kita, suami kita itu orang yang paling top, orang yang paling hebat, orang yang paling baik. Kita harus meyakini itu. Lah kalau kita nggak meyakini bapak kita orang yang paling baik, istri kita orang yang paling cantik, ayo rusak tatanan dunia, gitu kan? Tetapi bahwa kecantikan pasangan kita, kegantengan pasangan kita, kehebatan bapak kita, itu tidak boleh mengganggu hubungan kita dengan saudara-saudara yang punya bapak, punya ibu, punya kekasih, dan punya pasangan. Gampangannya ngono, Dik. Jadi kalau Anda meyakini bahwa pacarku yang paling ganteng, ya memang harus begitu. Kalau nanti kalian meyakini pacarnya tetangga juga ganteng, pacarnya repot nanti kehidupan. Nah itulah toleransi itu seperti itu, gitu ya. Tuh.
Jadi nggak usah hiro adanya Melati, Kenanga, Kamboja, Mawar. Karena Taman Sari akan menjadi lebih indah kalau ada Kenanga, Kamboja, Mawar, dan Melati. Kalau Melati doang boseni, betul? Kalau Mawar doang jelei. Kalau Kamboja doang nakuti, dikira kuburan. Gitu. Jadi itu. Oke, tepuk tangan untuk ketiga narasumber yang luar biasa. Dan seni itu memang top. Orang yang tidak terketuk hatinya oleh seni itu kata Imam Ghazali orang yang gila itu. Gitu. Iya, dalam Ihya Ulumuddin itu disebutkan, barang siapa yang tidak tergetar hatinya oleh keindahan bunga-bunga yang mekar dan alunan suara out atau gitar, maka dia perlu diperiksa kejiwaannya. Jadi itulah makanya seni itu harus hidup sebagai apa? Vaksin yang bisa meningkatkan imunitas kultural kita. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya merupakan volunteer di ICRP. Jadi pertanyaan saya adalah karena kita banyak berbicara soal perbedaan, Adi juga hidup di lingkungan yang teman-temannya penuh dengan keberagaman, teman-teman dari Katolik, Hindu, Buddha, dan Adi merasakan bahwasanya memang tidak ada bahasa toleransi karena kita hidup di dalam perbedaan itu. Tapi yang Adi pengen katakan adalah karena banyak banget kejadian intoleransi yang saat ini terjadi di Indonesia. Bagaimana sih dari Kak Adi, kemudian Mbak Sujiwo Tejo dan juga Bu Triutami ingin mengatakan kepada Mbak Triutami, Mbak Triutami masih muda kok, masih. Adi ingin tahu apa yang ingin para pembicara katakan kepada anak muda, kunci untuk mereka menanamkan kecintaan mereka terhadap perbedaan, terhadap toleransi untuk anak muda gitu. 3 kata mungkin. Kalau tidak bisa 3 kata, terserah, boleh banyak. Ini belum apa-apa sudah batasi 3 kata ya. Oke, bisa ditangkap ya pertanyaannya ya. Ya, bagaimana berbagi pengalaman? Saya malah adik. Gimana Dik Tri? Wah, aku banget. Oke, ada lagi? Oke, satu dulu ya, sambil mikir-mikir nanti memberikan tanggapan. Saya mulai dari Mas Adi karena pengalamannya untuk related dengan anak-anak muda ya. Gimana Mas Adi? Baik, terima kasih Mas Jastro. Dari Kak Adi ya, Adi juga ya. Jadi saya tertarik juga dengan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Tejo dan Mbak Ii tentang sebenarnya yang menjadi inti adalah tadi kurang Islam apa sebenarnya perilakunya itu kan. Karena itu yang perlu juga ditanamkan. Kalau misalkan kita mengawali hari dengan yang maha pengasih dan maha penyayang, tapi kalau kelakuan kita tidak mengasihi dan tidak menyayangi, ya apa artinya itu? Jadi itu menjadi sebuah core, sebuah landasan dalam kita juga berinteraksi dengan sesama. Jadi kalau bagi kami sih perbanyak pengalaman itu, perbanyak interaksi itu, dan tidak perlu dipikirkan sekat-sekat yang membedakan itu, yaitu biarkan natural berjalan saja. Bahwa tadi di musik tidak mengenal kata, di seni tidak mengenal kata toleran, ya sudah, karena itu memang secara natural terjadi. Jadi menurut saya perbanyak kesempatan interaksi, kemudian perbanyak teman sahabat yang berwarna, yang berbeda, itu justru akan memperindah kehidupan kita sebagai umat manusia. Oke, Terima kasih. jelas ya Mas, dijalani, dialami, nggak usah takut Tuhan pangling pada iman kita. Itu udah, pokoknya orang Islam sampean mau gaul dengan siapa aja. Pangling itu, tahu kan pangling itu apa ya bahasanya? Ada aja tahu nggak pangling itu? Nah, jadi Tuhan itu Pangling tidak. itu gini loh ya, misalkan udah lama nggak ketemu pas saya ketemu, ketemu. Ingat nggak? Loh, enggak, bukan berpaling. Pangling itu kayaknya aku pernah, tapi kok. Iya, ini belum kok. Enggak, ini Bu Triutami apa Mbak Triutami? Ya, gitu. Artinya gampangannya Tuhan nggak akan tertukar iman kita hanya gara-gara kita bergaul. Nah, tertukar. Jadi sastro ini kok Islam, tapi kok pakai blangkon terus Gusti Allah terus tertukar, berarti sastro enggak. Ini Tuhan nggak akan menukar. Pangling itu seperti itu, gitu loh. Ya, ini bingung ya. Kosakatanya terbatas banget ya karo generasi kolonial dan milenial ini kacau kabeh gitu. Ya, monggo Mbak Tri, silakan. Tolong dijawab pertanyaan saya dulu.
sebelum. Apakah nafas kita bekas orang lain? Benar apa enggak? Enggak. Oke. Oke. Yang kita dihembuskan oleh binatang, oleh manusia, itu diproses lagi oleh alam. Terus kita hirup. Berarti nafas yang kita hirup bekas siapa? Bekas hewan. Bekas orang lain, bekas semua yang bernafas. Ya, bekas semua yang bernafas. Pernah ada jumlah air di dunia bertambah atau tidak? Kira-kira bertambah atau tidak? Sebenarnya tidak bertambah, ya. Jadi ini kira-kira bekas pipisnya siapa aja? Loh, enggak, ini harus kita pikirkan. Mengalami penguapan kan ini. Gitu. Jadi kita ini hidup, setiap manusia itu tergantung dari keberadaan yang lain. Ini terjadi ketidakkonsistenan. Apa? Ketika Mas Sastro tadi bilang seniman itu kencing men, kenapa kamu sekarang kamu ngomong soal pipis? Iya. Tapi enggak Enggak apa dong. bedanya apa? Karena saya barusan pangling sama air. Pangling. Enggak, ini perlu disadari oleh kita semua, ya, bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup tunggal sendirian. Ya. Kita sangat bergantung, hidup kita ini sangat bergantung pada adanya ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Sangat tergantung. Ya. Kita hanya tidak pernah menaruh perhatian terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu hanya terus kemudian kita inherent aja tiap hari makan. Seolah-olah itu nggak ada yang lain. Seolah-olah itu nggak ada orang Keterkaitan. lain atau keterkaitan dengan keberadaan eksistensi orang lain, bahkan di lain. dalam Makhluk pakaian lain. kita atau makhluk yang lain. Kemudian manusia menempelkan label-label ke dalam dirinya, merasa lebih dari ciptaan yang lain, lebih dari orang lain. Betapa hebatnya manusia ketika dia merasa lebih benar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Padahal hidupnya tergantung dari orang lain itu. Itu. Intinya adalah buat yang muda-muda tolong pikirkan itu. Jadi ya, iya Mbak, sing carane nggak nganggo mikir ngono lho. Biasanya kita harus mikir Mas, harus mikir, harus ya? mikir Nah, karena tuh, harus mikir tuh. karena setiap orang dikasih ini. Jangan sampai nanti kalian meninggal dunia begitu dibuka otaknya harganya mahal karena masih utuh. nggak pernah dipakai. Ya, itu. Think, use your brain. Ya. Ya, use your brain. Oke. Pikirkan, nafas saja yang paling gampang. Ya. Nafas saja, rasakan deh nafas. Gitu. Kalau nggak ada pohon gimana? Kalau nggak ada orang lain gimana? Kalau nggak ada terumbu karang gimana? Apakah nafas kita baru? Nih oksigen? Enggak, ini bekas orang lain. Inilah kenapa kita harus mengatakan bahwa orang lain itu saudara, saudara, satu udara dengan kita. Itu yang kita. Iya. Saudara. Mbak Jiwo? Kok Mbak Jiwo? Om Jiwo. Mana Om? Om Bimpa. Saya nyambung tri sih kalau kita nyambung Mas Adi juga. Jadi kalau ditanya paru-parumu mana? Selalu gini kan, ini. Menurutku paru-paru kita itu ini ya itu. Karena ada pohon-pohon di situ yang habis fotosintesis ngasih oksigen terus masuk ke, jadi semesta. Saya belajar banyak dari agama tantra. Jadi kalau dia bilang eng itu hurufnya warnanya ungu, sang warnanya putih, itu ada di timur, bang itu ada di selatan, tang itu ada di barat, ang itu ada di utara, sing itu ada di sing mang nang wang yang. Bukan itu intinya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Tetapi itu di semesta, di jagat gede, di jagat alit, eng itu ada di hati, tang itu ada di ginjal, ang itu Wisnu lambangnya itu ada di empedu,
empedu dan lain sebagainya. Jadi kita diajarin untuk tek bahwa kita juga semesta jadi satu. Terus supaya tetap Islam, aku cari-cari supaya aku nggak bilang ing sang bang tang ang sing bang. Nanti bojoku wedi. Ini suamiku kok sudah berubah. Aku akalin. Ternyata Al-Fatihah masuk. Tapi Al-Fatihah cuma 9, nggak 10. Dari aku akalin diawali sama amin. Kan zikir gosilin kan amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Aku awali dengan amin. Amin. Di sini sing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku arahkan ke timur, sang. Warnanya putih, ada di darah. Bismillahirrahmanirrahim. Merah di utara, ada di jantung. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga aku nggak ngerti ya, kanggoku toleransi beragama memang nggak usah diucapkan. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak Sujiwo Tejo gitu loh. Bukan karena Sujiwo Tejo baik, mungkin yang orang gila gitu kan. Yang lain-lainnya, apa itu Yesus? Apa itu? Bagi saya Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang doa itu nama kok, bukan Tuhan. Sujiwo Tejo itu kan cuma namaku. Tri Utami kan cuma nama dia, bukan dia. Sama dengan ini baju dia. Ini supaya nggak mikir ya. Ini bajunya Tri Utami. Tri Utami bukan? Bukan. Ini rambutnya Tri Utami. Tri Utami bukan. Lah ini Tri Utami. Tri Utami itu dia atau bukan? Namanya. Itu sekedar nama, kok kita berantem rebutan nama gitu, gimana sih gitu. Selamat siang semuanya, mohon izin perkenalkan, nama saya Taufik Wijaya, mahasiswa dari Universitas Pamulang, disabilitas netra. Kalau pertanyaannya kan di Al-Quran kan ada, di surah Al-Baqarah kan dan di surah Al-Baqarah kan ada tunanetra, dan juga kan isu di firman Al-Quran kan juga ada tuli dan buta. Nah, saya yang merasakan sebagai disabilitas dari lahir, saya netra dan juga ada hambatan dari intelektual, itu bagaimana pandangan disabilitas karena dia buta, mungkin tuli, mental dan sebagainya, itu kan sebagai isu, apakah itu tidak toleran gitu. Nah, itu sebelum ngomong ke keyakinan agamanya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk ya, luar biasa. Mengingatkan kita bahwa toleransi moderasi tidak hanya soal ideologi agama, tapi juga soal sesama dengan disabilitas dan non disabilitas. Itu juga bagian dari toleransi. Ya, oke, bentar, ini 3 sekaligus. Ya Mbak, sini. Nah, yang ketiga siap-siap di sini biar ngirit waktu. Singkat, padat, berisi montok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raska. Saya itu ikut festival ini jauh-jauh Pak, dari Pulau Seribu, dari Pulau Tidung. Jadi untuk kesini tuh kemarin itu saya 2 jam naik kapal Pak untuk ikut festival ini. Saya mau cerita sedikit Pak, ini menurut saya ini membingungkan. Jadi saya ini sebenarnya baru pindah ke Pulau Seribu, dan saya ini suku Bugis, suku pendatang, dan saya Ahmadiyah. Jadi perbedaannya ini double. Iya, perbedaannya double. Satu waktu saya pernah berbicara, memulai komunikasi dengan warga di sana yang tidak saya kenal sama sekali. Saya cuma mau kenalan nama, tapi mungkin karena sudah tahu saya dari Ahmadiyah, saya baru duduk, ibunya langsung berdiri. Nah, pernah satu waktu juga ada juga tetangga saya, tidak terlalu dekat, agak jauh. Saya ini mau sholat. Ya, niat saya baik, saya tidak ada niat apapun sama sekali. Saya bilang, yuk mau sholat enggak bareng? Ya saya sudah ditolak begitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini, kalau pintu komunikasi saja sudah tertutup, saya mau mulai dari mana? Dan kalaupun seperti topik ini ya, dengan seni seperti apa yang bisa saya lakukan untuk membuka minimal komunikasi saja? Karena saya merasa bahwa kalau pintu komunikasi sudah tertutup, saya tidak bisa memulai. Dan akan seperti itu terus, bertahun-tahun setelahnya.
Nah itu bagaimana Ibu dan Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa, Mbak? Raska. Masya Allah, Mbak Raska. Ibu, silakan. Yes, pokoknya ngilmunya Mbak Jiwo lah. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wita Tungtien. Izin bertanya kepada para narasumber, karena pada saat ini kita melihat perkembangan IT itu begitu luar biasa, dan mungkin apa yang dilihat atau tantangan terbesar bagi narasumber yang untuk melihat dari para generasi muda ini untuk memahami dan menerapkan toleransi. Kenapa hal ini saya tanyakan? Karena mungkin kalau di rumah saja, kadangkala dalam satu keluarga itu semuanya pegang HP, komunikasi juga kurang. Nah, bagaimana mereka itu menerapkan toleransi tersebut? Kira-kira para narasumber ini melihat tantangan terbesar bagi para muda-mudi ini, atau mungkin generasi milenial dan sampai generasi Z itu seperti apa? Nama saya Sri Kuncoko Weni atau panggil Weni dari Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Weni. Langsung aja Mas Adi, silakan. Ya. Terima kasih Mas Zastro. Mungkin pertanyaan Mbak Raska tadi dijawab sama Pak Tejo sama Mbak I kali ya. Saya memberikan pandangan-pandangan umum saja bahwa terkait dengan tantangan muda-mudi berkaitan dengan toleransi. Bagi kami, salah satu yang bisa diupayakan adalah memperbanyak ruang-ruang perjumpaan dan ruang-ruang persahabatan. Karena tanpa adanya itu, kadang kita terjebak dalam asumsi atau dalam prasangka tentang sesuatu yang belum tentu benar adanya, tapi kita sudah memberikan label tadi, memberikan judgement tentang oh kayaknya ideologi ini seperti ini deh, oh kayaknya ideologi ini seperti itu deh. Jadi kalau kita belum bisa bertemu, belum bisa berteman, bersahabat, kadang memang kita areanya menjadi area-area prasangka. Saya juga cerita sedikit bahwa saya lahir dan tumbuh besar di keluarga muslim, kemudian di TK sampai SMA itu kan negeri, yang mayoritas juga muslim. Sampai akhirnya saya kuliah di Universitas Katolik di Yogyakarta. Nah justru itu menjadi bagian yang salah satu menjadi bagian yang paling menarik dalam kehidupan saya. Jadi disitulah ruang-ruang perjumpaan ada, disitulah perkenalan-perkenalan ada, sehingga bukan lagi dialog lintas agama, tapi dialog antar sahabat saja. Nah ketika sudah dialog antar sahabat ya sudah, sekat-sekat atau garis-garis batas itu menghilang dengan sendirinya. Jadi kalau untuk adik-adik, teman-teman muda-mudi di sini, saya juga bisa memberikan saran untuk nggak apa-apa memperbanyak saja kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk bertemu, bermain bersama, bersahabat dengan teman-teman yang memang berbeda, tidak hanya dari segi ideologi misalkan, tapi juga dalam kondisi tertentu, sehingga itu bisa menghilangkan dan membaurkan prasangka-prasangka yang pada dasarnya jangan-jangan tidak benar. Itu Mas Dastro. Oke, tepuk tangan untuk Mas Adi, luar biasa. Trik-trik dan cara-cara untuk menjebol komunikasi yang tersumbat. Mbak Ee, monggo. Ya, yang dikatakan Mbak Raska tadi adalah persoalan toleransi yang sesungguhnya, dan itu real terjadi setiap hari ya di tempat kita hidup ini gitu. Jadi ini memang kebuntuan-kebuntuan yang sebetulnya harus dipikirkan bersama sebetulnya ya. Ini real. Jadi ini bukan masalah yang ini bukan, kita nggak bicara soal teori nih. Ini kita bicara soal realita di lapangan, bahwa memang kita membutuhkan upaya-upaya sekarang. Dan upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, ya. Ini harus dimulai dari dunia pendidikan dasar, harus dimulai dari rumah. Bagaimana kita sebagai orang tua itu betul-betul harus menyampaikan kepada anak, gitu loh, bahwa kemanusiaan buat saya humanity above all, gitu. Karena urusan, balik lagi ya, urusan dengan Tuhan dalam konteks agama itu adalah di ruang-ruang yang amat sangat privat, yang bahkan kita sendiri kadang tidak bisa menyentuh itu
kepada diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk berani menghakimi orang lain. Itu penting. Tidak menghakimi orang lain sejak dari dalam rumah. Gitu. Perbedaan itu tidak perlu dihakimi gitu loh. Perbedaan itu sesuatu yang amat sangat biasa. Perbedaan itu amat sangat tidak istimewa. Sunatullah itu. Ya, itu Itu sebuah sunatullah. ketentuan. Ya. Sekali lagi adik-adik ini terutama ya. Ingat, perbedaan itu biasa-biasa aja. Perbedaan itu tidak luar biasa. Dan perbedaan itu sama sekali tidak istimewa. Biasa aja. Mana ada orang sama tuh mana gitu. Pernah nggak ketemu orang sama persis? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi perbedaan tuh biasa gitu. Jadi kita memang mungkin harus mengupayakan, harus berpikir tentang dunia pendidikan kita, tentang rumah kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi agar gitu kita ini tumbuh menjadi bangsa yang seperti dulu. Karena pada abad 8, pada abad 7 perbedaan itu, toleransi itu sudah dilakukan oleh leluhur kita. Itu bukan barang aneh di Nusantara ini. Toleransi itu bukan barang aneh. Itu sudah dilakukan oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita jauh lebih pinter, jauh lebih berbudi pekerti gitu. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan budi pekerti itu tadi. Ya kan? Karena manusia dinilai dari apa yang dia buat. Kepada orang lain, kepada alam. Itu. Manusia itu bermanfaat atau tidaknya di atas muka bumi itu dari tindakannya. Bukan dari kata-katanya. Kata-kata bisa bohong tapi tindakan tidak bisa berdusta. Ya, gitu. Karena tindakan adalah cermin dari apa yang kita pikirkan. Anda berpikir buruk, maka ucapan Anda buruk, tindakan Anda jauh lebih buruk. Itu ya yang muda-muda. Tolong ini. Ya. Oke. Mbak Jiwa. Ya. Buat Raksa, buat yang dari Pamulang tadi, Yunus Pamulang ya. Taufik, dan buat Mbak Wendy ya dari Departemen Agama ya, Mbak Wendy. Mbak Weni. Iya, Raksa, Taufik sama ini dari Mbah Nun, Cak Nun. Ini mohon bukan olok-olok ya. Astagfirullah, bukan olok-olok, tapi ini bagus tentang bagaimana kita debat syariat. Nuding sholat itu jenenge apa? Pas tahiyat itu yang betul begini atau begini. Pas tahiyat, pas sambil gini-gini. Yang betul yang mana? No. Terus Cak Nun bilangnya bagus sekali. Kenapa kita memperdebatkan itu? Bagaimana dengan astagfirullah orang yang nggak punya telunjuk? Pernah nggak kita mikir? Nggak, maksud saya terima kasih pertanyaanmu. Itu membuka pikiran bahwa kita juga ya ada difabel atau apa istilahnya yang biasanya dilengkapi dengan kelebihan di tingkat yang lain gitu loh. Terus Mbak Raska, kekurangan dari dialog-dialog tentang toleransi itu umumnya dilakukan di orang-orang yang sudah toleran. Maka setuju, bayangan saya ini diadakan di Tanah Abang gitu. Di nggak usah saya sebut lah, di kelompok-kelompok. Tapi umumnya nanti yang datang Frans Mahnik Suseno, ya kan? Romo Muji Sutrisno, Al Sastro, ya sudah toleran semua gitu loh. Rata-rata begitu kepada masyarakat komunitas akar, Mas tadi. Mas Indro. Supaya mendatang itu diskusi toleransi itu di Tanah Abang, gitu loh. Bukan rata-rata gitu. Saya terima kasih. Ini kebetulan ada Hamadi karena selalu ada yang exile. Terus apa ya? Nanti yang soal itu ayat-ayat di guru saya nih yang. Tapi begini loh, Mas Wadduha, tolong dituntun saya nggak hafal. Tapi saya tiba-tiba ingin itu rasanya kalau saya pakai bahasa Arab kok jauh banget dengan jiwa saya.
Itu bukan kami banget, coba ya. Ya, ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu cengkok Jawa, lagu Jawa. Aku merasa aku tetap gak kehilangan diriku, gak jadi orang Arab. Mungkin problemnya di sini tiba-tiba dianggap bahwa Islam itu berasal dari Arab. Saya selalu berpendapat Islam berasal dari langit, kebetulan saja lewat Arab. Sehingga ketika di Jawa dia jadi Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini waktunya sudah habis. Nanti setelah ini kita bisa berdialog secara informal. Satu yang mengingatkan kepada kita bahwa pondasi bertoleransi untuk bangsa Nusantara itu sudah ada jauh pada abad-abad berikutnya. Maka pada tempat ini kita menunjukkan naskah yang ada di sini ini menunjukkan adalah nilai-nilai toleransi yang sudah dibangun, dipupuk dan dibentuk oleh nenek moyang kita. Itu ada Injil pakai huruf pegon. Itu ada Al-Qur'an pakai huruf Jawa. Itu ada naskah-naskah serat yang mencerminkan bagaimana ketika ayat kursi modifikasi sedemikian rupa untuk mantra yang digunakan untuk umat-umat yang lain. Jadi inilah akar-akar kebudayaan tradisi kita. Dan ingat, tradisi budaya bukan warisan. Sebab kalau warisan nanti bisa dijual dan dibagi-bagi. Kebudayaan tradisi adalah amanah bagi generasi kini untuk menuju ke depan. Dia bukan warisan, dia amanah untuk terus dijaga, dikembangkan, bukan sekedar dijaga. Itu satu. Jadi ini naskah-naskah ini menunjukkan itu. Maka ketika Mbak Tri menunjukkan abad ke-7 ke-8 Siwa Buddha sudah bersatu, ya. Kemudian abad ke-8 akhir Islam Sunni Syiah sudah berintegrasi. Sunni Syiah di Saudi berantem, di sini rukun. Nah, Ahmadiyah kalau kita sudah nggak berpijak pada tradisi budaya Nusantara, ya mesti berantem. Jangankan kok Kristen dengan Islam, Islam dengan Islam aja berantem. Kalau kita sudah nggak berpijak pada budaya Nusantara, tapi budaya Nusantara ini yang membuat kita bisa rukun, bersatu dan damai dalam bertoleransi. Jadi terus saja Mbak, berkomunikasilah dengan terus. Sebeku-bekunya hati manusia, dia akan luluh oleh kebaikan dan kesabaran. Karena itu contoh yang dilakukan oleh Nabi ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nah nanti kalau butuh teman, Mbak Jiwo Tejo siap menemani untuk melakukan pendampingan. Maksudku pada teman-teman Ahmadiyah yang sudah memberikan bantuan itu. Itulah pentingnya kita berkomunikasi dan berinteraksi itu. Nah kemudian yang terkait Mbaknya tadi, bagaimana dengan IT Mbak? Sudah itu kita terima saja. Kita melawan IT seperti menghadang terbitnya matahari. Jika kau tidak bisa menghadang terbitnya matahari hanya karena takut panas, maka bikinlah seonggok gubuk untuk sampean berteduh dan berlindung supaya terhindar dari matahari. Mungkin aku tambahkan IT dan ilmu pengetahuan Mbak Weni. Sekarang semuanya sudah dijawab. Jadi pertanyaan mereka begini, agama-agama besar itu Yahudi, Kristen, Islam itu melanjutkan dari tradisi manusia purba. Ketika nanya alam semesta ini apa, karena misterius, jawabannya Tuhan. Nah ketika ilmu pengetahuan sudah menjawab itu berasal dari Big Bang dan manusia berasal dari evolusi Homo sapiens sehingga bukan tidak ada manusia pertama, mikroba dan lain sebagainya. Jawaban saya begini, Mas Rando. Agama tetap akan hidup karena menurut ilmu pengetahuan yang saya ikutin, setiap jawaban akan melahirkan pertanyaan baru. Oke, sekarang sudah ada Big Bang. Kemudian siapa yang bikin Big Bang? Itu belum.
Jadi saya nggak usah takut itu maksudnya. Iya, makanya ya. Nggak usah ditahan, dihindari, nggak usah. Dihadapi aja Mbak, dihadapin gitu ya. Yang penting laku hidupnya seperti yang digariskan tadi itu. Prinsipnya kalau bahasa Nusantara adalah kebajikan dan kearifan. Itu kata kunci yang utama. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, maka pondasi dalam berketuhanan adalah kebajikan dan kearifan. Itulah common denominator yang bisa menyatukan kita. Festival Toleransi 2024 hebat, hebat, hebat.